Oke, ajaran yang utama aja nih Pak, kan Bapak ini Kristen, katanya Oh, mengikuti hukum terutama itu kasihilah Tuhan Allahmu hukum yang terutama kasihilah Tuhan segenap Allahmu ya, itu kan yang Iya, hukum. ada yang sebelum itu Pak, ada yang sebelum itu. Sebelum kasihilah Tuhan Allahmu itu ada lagi loh Pak, Markus 12:29 Pak. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Iya, Nah, betul. Tuhan Pak Raid ini ada berapa Pak? Ya, Esa dong. Siapa? Hah? Siapa Tuhannya? Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhannya. Terus Benar. Bapak siapa? Lah, Bapa kan sudah dinyatakan dalam Yesus Kristus. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Oh, jadi kalau Bapa di dalam aku di dalam Bapa, itu maksudnya Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus. Iya, satu hakikat. Oh, jadi Yesus itu Bapa itu sendiri. Iya, makanya orang yang tidak paham itu ya biasanya dia memang karena kurang memahami ya, kadang-kadang dia bingung, kebingungannya dia ditanya pula misalnya ke agama-agama sebelah yang tidak punya Allah, yang tidak punya Tuhannya, yang lalu tidak dia punya bisa aja Allah. memang berpindah iman dia, padahal karena ketidakpahamannya begitu. Oh, jadi Bapak ini ya, Bapa, Allah Bapa itu ya Yesus gitu ya. Terus dengan Roh Kudus pun bagaimana? Karena Dinyatakan bukan Yesus, bedakan. Dinyatakan gimana? oleh Yesus. Dinyatakan oleh Yesus. Terus Roh Kudus itu apa? Betul. Ya. Siapa Roh Kudus? Sama. Rohnya Bapa. Rohnya Bapa. Betul. Karena Bapa itu memiliki roh, makanya hidup selama-lamanya. Memiliki firman. Apakah? Memiliki firman, makanya nggak bisu kayak sebelah. Oh, nggak bisu. Tidak nyata. Ilusi-ilusi doang. Oh gitu. Tapi berusaha menolong. Ya, maksudnya berusaha yang manusia-manusianya, umat-umat ini memaksakan ada dan memang harus membantu, menolong, kalau dibilang membentengi kurang tepat, lu kata apa sih yang tepat ya? Nah itulah. Oke. Gas lah Natali, iya. Sabar ya. Oke. Jadi gini ya Pak Raid ya. Jadi gini aja udah kayak oten aja. Jadi gini. Pak Raid, tadi kan Pak Raid ini di awal narasi udah bilang kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Bukan. Nggak jadi, lupa. Bapa itu sendiri bukan? Enggak. Makanya Ibu selalu salah pemahaman dong, selalu salah paham. Oh iya, salah paham ya. Di situ. Sebentar, saya mau sambil nge-live kan dulu nih. Oke, terus gimana Pak? Kalau misalnya di Yohanes 1 ayat 1 di firman saya bilang di Alkitab saya, pada mulanya adalah firman. Gitu ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah yang dimaksud di sana Allah Bapa. Jadi bersama-sama, maksudnya bersama-sama begini ya, saling mendiami, saling berkorelasi, saling menaungi, dan firman itu adalah Allah di sana maksudnya hakikatnya. Oh sebentar, oke. Jadi gini Pak, kalau Yesus itu bukan Bapa, berarti ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus. Betul. Ada, tetapi satu di dalam hakikat. Saling mendiami. Satu di dalam hakikat. Dulu bentar aku sambil nge-live kan soalnya. Satu di dalam hakikat, berarti hakikatnya Tuhan gitu ya? Hakikatnya Allah. Ya, hakikatnya Allah malah. Gitu? Iya, betul. Oke, berarti ini tiga-tiganya Tuhan?
tapi saling mendiami tadi, Iya. korelasi. Oke. Jadi nggak bisa dibilang 3. Oh, nggak bisa dibilang 3. Tapi tiga-tiganya ini tadi bilangnya apa? Allah ya, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak gitu ya? Iya, betul. Betul. Oke Pak, coba sih Pak, Bapak nih Begini. artinya Kalau kita berbicara pribadi, nah bisa kita bilang 3. 3 apa Tapi itu? kalau kita pribadi, Pribadinya tuh maksudnya apa? 3 pribadi apa? 3 pribadi hipostasis. Tuhan? Hipostasis. 3 Allah ya, tapi ya kan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus Bukan. gitu ya? Bukan Oh, bukan 3 lagi. Nah, itu. Tadi katanya ada Allah, ada Allah Bapa, ada Allah Putra, ada Allah Roh Kudus. Katanya gitu. Iya, Nggak jadi lagi. Kalau kita berbicara hipostasis. Nah, Saya lagi bicara hipostasis nih. Iya. Oke. Jadi kalau kita berbicara hipostatis, ini berarti Tuhannya Bapa itu tadi yang katanya Esa itu ternyata ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Iya, karena Allah itu pasti tidak bisu. Tidak bisu. Sebenarnya dari tadi bukan. Iya, gantian ya. Ya, silakan. Oke. Tadi ini bilangnya tiga Allah. Ini saya membedakan ya, saudara-saudaraku yang Islam ya, yang Muslim ya, saya membedakan. Kalau kita kan Allah ya kan tulisannya ALH kalau di Indonesia ya. Ini saya nggak bilang Allah, saya bilang Allah ya, aman ya. Oke. Ini jadi ya, kalau Bapak bilang ada 3 kealahan di situ, ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin itu? Alkitab dong. Di mana datanya? Ada Allah Bapa, Allah Putra, ada Roh Kudus, itu di mana datanya? Ada. Ya, di mana? Di mana? Ya, itu tadi datanya. Di mana? Yang pertama kan gini ya. Di Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1:1 itu kan pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah itu adalah firman itu adalah Allah kan gitu. Mana Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus? Makanya satu-satu firman itu adalah Allah, betul ya? Itu dulu yang pertama kan, bahwa firman adalah Allah. Kita tunjukkan bahwa firman ini adalah Allah, tadi sudah dibilang. Terus Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi daging. Word become flesh. Firman itu menjadi daging. Aslinya, nah daging di sini flesh merujuk, kalau bahasa aslinya kan sarx, merujuk kepada Yesus. Merujuk kepada Yesus, benar ya? Betul. Sampai di situ paham? Paham. Yesus itu berarti tadi adalah Allah, benar ya? Oh, Yesus juga Allah. Enggak? Ya, betul. Nah, silakan. Karena tadi dia firman adalah Allah, firman itu berarti Yesus di Yohanes 1 ayat 14. Ya udah. Jangan terlalu panjang juga gitu khotbahnya. Iya. Lalu kalau kita buka misalnya di Kejadian 1 ayat 2. Tiba-tiba ke Kejadian lagi dia. Sebentar, jangan langsung ke Kejadian dulu. Tadi ada Allah Bapa. Kan saya mintanya kan datanya di mana Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Makanya nggak boleh, nggak satu ayat dia penjelasan. Oh, berarti nggak tertulis langsung ya, harus ditafsirkan dulu ya. Tertulis langsung. Di mana tertulis langsung? Makanya di Kejadian 1 ayat 2. Nah, Kejadian 1:2 apa bunyinya? Apakah di situ ada Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus? Nah, tunggu dulu, makanya bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera dan roh Allah. Nah, ini roh Allah. Nah, inilah Roh Kudus. Roh Allah itu yang Roh Kudus. Roh Allah itu Roh Kudus. Terus yang tapi di situ kan bukan bilang Allah Roh Kudus. Mana di situ bilang Allah Roh Kudus? Di situ bilangnya Roh Allah melayang-layang. Mana di situ bilang Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus? Nah, Roh Allah ini yang disebut dengan Roh Kudus karena tidak ada roh yang kudus selain daripada Roh Bapa. Roh enggak kudus. Oke, baik deh. Kalau gitu
rohnya Nabi Muhammad juga mungkin tidak kudus kalau maksud saya ya, jangan nyenggol-nyenggol ke sana Bapak. Saya minta datanya dulu. Karena kan maksud saya mau saya bilang bahwa roh manusia tidak ada yang kudus, disebut roh kudus. Iya Bapak kalau mau bicara data di dalam Islam, Bapak kalau mau nanya boleh, tapi pakai data. Saya nggak akan meladeni Bapak membahas Islam, tapi Bapak nggak punya data di situ. Bukan, gitu loh, saya Pak. Bukan memang Islamnya di situ. Saya mau kan karena kita kan mengakui bahwa Nabi Muhammad kan manusia kan Bu, betul ya? Atau Allah? Manusia, oke, nggak usah kemana-mana dulu Pak. Nah, makanya tadi Bapak mengatakan sama. Pak, tadi kan Bapak bilang ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ya kan? Ya betul. Saya minta datanya di mana? Ternyata, oh ini dari Yohanes 1:1 itu, kemudian Yohanes 1:14 di situ firman telah menjadi daging yaitu Yesus, jadinya itu Allah Anak. Oh kemudian di Kejadian 1:2 di situ ada Roh Allah melayang-layang, itulah Roh Kudus. Silakan, itu penjelasan Bapak. Saya terima penjelasan Bapak ya. Saya nggak lawan loh. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak ya. Di saat Bapak memperkenalkan saya, ada ketuhanan yang namanya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ternyata pengajaran-pengajaran itu dari ketiga-tiganya ini yang Bapak bilang Esa. Coba Bapak baca Yohanes 17:3. Menurut Yesus, di situ Tuhan Allah mana yang benar? Satu-satunya Allah yang benar itu yang apa? Yohanes berapa Bu? Yohanes 17:3. Ya sabar ya, yang membisu tadi belum saya respon juga karena dia kebanyakan narasi ya. Satu-satu ya saudara-saudaraku ya. Coba Yohanes 17:3. Menurut pengajaran Yesus, satu-satunya Allah yang benar itu siapa? Kalau di sini kan Yohanes inilah hidup yang kekal ya, itu ya. Inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, di sini sebenarnya kita harus tahu dulu konteksnya ini. Yesus di sini sedang berdoa kepada Bapa sebelum penyalipan, betul? Tahu nggak konteksnya? Karena kebetulan kan ibu kan dari Kristen. Jadi mungkin tahu kalau Yesus di sini sedang berdoa kepada Bapa sebelum penyalipan. Iya, yang saya tanya isi dari doa Yesus kepada murid-muridnya itu, Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar itu siapa di situ? Bapa. Satu-satunya Allah yang benar itu Bapa. Oh berarti yang duanya ini nggak benar dong? Makanya saya bilang, Pak Indra, pantaslah ibu ternyata berpindah agama karena memang nggak memahami rupanya konteks ayat. Ya udah dibahas gini loh. Jangan bilang pantaslah ibu ini mu'alaf, pantaslah ibu ini mu'alaf. Jadinya gitu aja kan? Ya memang kalau kita membaca Yohanes 17:3, pantaslah saya mu'alaf. Karena apa yang Yesus ajarkan di Yohanes 17:3, satu-satunya Allah yang benar itu Allah Bapa yang mengutus Yesus. Iya kan? Bener nggak? Kebukti ibu. Ya udah silakan, jangan kebukti ibu. Silakan. Apa yang mau kamu lawan di Bible-mu ini? Makanya begini, kalau harusnya ibu tadi paham firman menjadi manusia, harusnya sudah paham kalau dari iya kan manusia kan, jadi manusia dia kan mengambil di Filipi 2 ayat 7 bahwa 6 sampai 7 bahwa dia mengambil Filipi 2 mengosongkan. Nah, Filipi 2 itu berarti pengajaran siapa itu? Filipi 2, sebentar, Filipi 2 itu pengajaran siapa? Yang saya tanya tadi pengajaran Yesus loh, bukan pengajaran Paulus loh. Anda lupa pertanyaan saya. Yang saya tanya pengajaran Yesus, bukan pengajaran Paulus. Anda mau bilang kalau Paulus tidak benar. Lalu kalau ada manusia siapa yang bilang Paulus tidak benar? Saya nggak pernah bilang loh Paulus nggak benar. Kenapa Anda sangat sensi dengan Paulus? Apa saja dibilang terhadap Paulus ternyata enggak, kamu nggak nyambung. Yang saya minta, sebentar, saya bukan sensi. Gini loh, saya minta apa pengajaran Yesus berdasarkan Yohanes 17:3. Lalu kau bawa Filipi itu pengajaran siapa, Bambang? Paulus itu Yesus. Iya, Paulus itu pengajaran siapa kalau Filipi? Yang saya minta pengajaran Yesus loh. Kalau contoh pengajaran Ustadz, ibu percaya nggak? Contoh nih. Pengajaran Ustadz. Kita bukan mau nyebrang. Oke. Pengajaran Ustadz tetap yang saya ikuti sesuai dengan Al-Quran dan hadis.
Nah betul. Ya, Saya juga jadi begitu. yang saya tanya ini kan bukan pengajaran pendeta, pengajaran Paulus. Yang saya tanya langsung pengajaran Yesus. Sama halnya seperti kamu kalau bertanya kepada saya, pengajaran ya, perintah dari Allah pasti yang saya langsung tampilkan dalil di Al-Quran, perintah Allah. Kalau saya minta sebentar, jangan kejang, pengajaran Paulus dengan jangan pengajaran kejang, Yesus, sebentar, jangan kejang dulu, sebentar, jadi, jangan kejang. Jangan sensitif dong. Jangan jadi penjajah di sini. Ini komal saya, diam dulu gantian. Iya. Yang kalau gini ya, di saat Anda bertanya kepada saya, tolong mana perkataan Allah, mana perintah Allah, pasti yang saya bawa Al-Quran. Kalau kau tanya perintah Allah. Tapi kalau saya tanya, di mana pengajaran Yesus, otomatis yang harus kau tunjukkan pengajaran Yesus. Bukan pengajaran-pengajaran melalui yang lain-lain lagi. Kita paham nggak? bahas konteks Yohanes 17 ayat 3 ya, referensinya kita tunjukkan dong. Nah, kalau apalagi yang dibahas Yohanes, menolak referensi sebentar, kalau saya minta yang kita bahas Yohanes, betul kan? Dalilnya dari Yohanes kan? Dalil dari Yohanes yang kita bahas, seperti yang kamu tadi bawa Yohanes 1:1. Apa masalahnya dengan yang saya bawa? Pengajaran Yesus di dalam Yohanes 17:3. Begitu Anda mengakui satu-satunya Allah yang benar menurut Yesus adalah Bapa, kenapa kau lari pontang-panting lagi kau bawa Paulus? Yang saya tanya pengajaran Yesus. Saya nggak nanya pengajaran Paulus. Kita harus menunjukkan sumber referensi-referensi yang dari Alkitab. Lain hal kalau saya buat referensinya dari Al-Quran misalnya, atau dari buku-buku yang lain, baru tidak nyambung. Berarti kan diselesaikan gini dulu dong. Kamu nih ya diskusi aja nggak pinter. Diskusinya berarti gini, tinggal kamu bilang itu pengajaran Yesus, tapi menurut Filipi ada pengajaran Paulus. Jadi di situ kita bisa bedakan. Ibu menolak yang lain kalau tidak sesuai dengan pemikiran ibu. Loh, yang saya bukan, kalau hanya yang sesuai saya tanya dengan Yesus bukan Paulus. Ibu terima. Loh, sumbernya kan Alkitab, Bu. Yang saya minta bukan dalil Bible, yang saya minta dalil pengajaran Yesus. Tolong bedakan apa yang saya minta di sini. Kalau saya bilang silakan tunjukkan di dalam Alkitab, di dalam Bible, silakan bebas mau dari Kejadian sampai Wahyu, bebas. Kalau saya minta mana pengajaran Yesus, carilah yang tulisan merah perkataan Yesus, bukan perkataan Paulus. Gitu aja kok nggak paham sih? Yang saya minta pengajaran Yesus, ya tunjukin yang tulisan merah perkataan Yesus. Ya nggak paham lah kau nunjukin Paulus. Contoh nih Ibu, kalau tafsiran yang contoh nih, kalau tafsiran yang ada di misalnya di dalam Quran itu tafsiran-tafsiran. Apalagi kok tafsiran Quran? Saya lagi nggak bahas tafsiran Quran. Yang saya minta pengajaran Yesus. Ibu ini standar ganda dong. Enggak standar ganda. Kau lah yang standar ganda. Giliran kau diomongin pengikut Yesus, kau ganda-ganda ke Paulus. Yang saya minta standarnya Yesus, bukan standar Paulus. Kau yang standar ganda. Ibu jelas sensitif sekali dengan Paulus. Ada apa? Enggak. Ada apa sih? Loh, enggak sensitif. Saya kenal dia aja enggak. Dari Filipi, dikasih misalnya dari Galatia, dikasih dari Efesus. Ibu sudah sensi. Enggak, bukan masalah sensi, enggak sensi. Kamu enggak nyambung. Gini loh Pak Raid. Enggak, dengerin dulu Pak Raid. Kau bisa diam atau tengah-tengah aku ludahin kau? Kau diam dulu. Kalau kau jujur, enggak, diam dulu. Yang tengah-tengah kau. Sok-sokan. Dah. Ya. Tengah-tengah kau udah ya, tengah-tengah kau. Beres ya. Saya nggak suka ya. Ini komal saya. Yang saya minta, tolonglah kalian jawab yang jujur, yang nyambung gitu loh. Walaupun kalian dosa kalian sudah ditebus, minimal kalian tuh jujur untuk apa ya? Menunjukkan kalian punya harga diri, punya malu gitu loh. Jangan ditanya apa nggak nyambung terus ngotot ya. Kalau kalian udah bilang, oh ya udah ini tadi kamu tadi udah jujur loh di Yohanes 17:3 kamu bilang satu-satunya Allah yang benar pengajaran Yesus itu adalah Bapa. Ya udah benar, selesai. Kalau kamu mau bawa Paulus, dalil di Paulus, ya silakan, tapi jangan klaim itu pengajaran Yesus. Itu aja bukan tulisan merah loh. Kita di Islam aja loh, kami ya bisa membedakan loh, mana perkataan Allah, mana perkataan hadis Nabi, mana perkataan Nabi, kita bisa bedain. Janganlah kau jadikan satu, ada-ada aja. Kalau udah selesai di situ, kau mau bawa Paulus silakan, tapi ngomong yang jujur. Tinggal bilang, boleh saya jelaskan pengajaran di Filipi, pengajaran Paulus, ya monggo silakan. Tapi kalau kamu klaim-klaim itu pengajaran Yesus, dari mana? Yang saya minta perkataan Yesus. Mana ada perkataan Yesus di Filipi? Gak usah ngibul di sini ya. Jangan ngibul lah di sini. Walaupun kau punya dosa ditebus, minimal punya malu ya. Minimal punya malu. Ayo, yang lain-lain nih, oten-oten yang mau naik silakan ya.
Oke, bentar aku naikin dulu. Apakah ada yang Kristen, yang Muslim-Muslim di bawah dulu ya? Nah, ini ada yang panas, kau bidoh katanya. naiklah, jangan panas aja lah. Bungsu. Ya halo, selamat pagi. Pagi, halo juga. Oke, Bungsu. Kristen ya? Kristen dong. Masa enggak? Iya Kristen, puji Tuhan, Kristen. Bisa open cam? Oh bisa. Silakan buka kamera. Kameranya udah kuundang, silakan dibuka kameranya. Yang tadi nggak on cam. Iya, soalnya akunnya dia belum bisa on cam, Bang. Kalau abang kan akunnya udah bisa on cam. Ya kita diskusi santai aja. Iya. Santai, Bang. Iya karena saya penasaran ya Mbak ya. Sebentar. Alasannya kenapa nggak bisa on cam, Bang? Kenapa? Alasannya kenapa kok nggak mau on cam? Apa alasannya? Iya nggak pengen on cam aja Mbak. Kenapa? Nah, saya juga tertarik dengan. Sebentar, katanya mau diskusi santai. Aku penasaran aja, sebelum kita ngobrol lebih jauh. Aku nggak masalah mau bisa on cam nggak bisa on cam. Aku kali ini nggak maksa, cuma pengen tahu aja, penasaran. Apa sih alasannya Kristen ini sebenarnya bisa on cam tapi nggak mau on cam? Alasannya apa sih gitu loh? Oke, gini Mbak, alasannya gini loh. Karena kalau kita bersoal jawab ya, bertanya jawab. Nanti kalau saya bertanya tentang Al-Quran dan hadis, nanti saya tetap dilaporkan. Nanti ujung-ujungnya berarti niatnya menghujat ya? Bukan, saya bertanya sesuai dengan data dan dalil, Bu. Oh ya, kalau nggak ngehujat ya nggak mungkin dilaporin dong, Abang. Kecuali kalau memang penghujat. Kalau memang penghujat bisa on cam, pasti takut dia on cam. Oke, contoh begini, saya kasih contoh Mbak ya, saya kasih contoh sesuai data yang di dalam Al-Quran. Oh enggak. Kamu aja dibilang kan, katanya tadi takut kan? Kamu tadi bilang gini, takut nanti kalau on cam ditangkap. Berarti kau ini memang mau menghujat kan? Enggak, sesuai ya udah di dalam open cam dulu. Karena alasannya itu berarti penyelesaiannya harus on cam dulu. Kita buktikan narasimu menghujat atau enggak. Ada nggak yang bisa menjamin? Ada nggak bisa yang hacu? Dah, turun ya. Turun. Saya mah nggak masalah gitu loh ya. Kalian mau bisa on cam nggak bisa on cam sebenarnya saya nggak masalah. Cuma di sini tadi udah saya bilang ya, saya kepengen kalian itu jujur lah ya, walaupun dosa kalian sudah ditebus. Tapi untuk diskusi itu minimal harus jujur karena kita ditonton orang banyak ya kan, dilihat gitu loh. Ya jadi harus jujur lah. Hamba. Ini kayaknya muslim nih namanya nih, hamba Allah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya gimana, muslim. Pak? Saya muslim, Mbak. Hanya ingin sedikit menyampaikan, boleh ya? Boleh. Nah, jadi di beberapa roh muslim, oten yang naik, andaikan dia berani on, tetapi gelap, selalu alasan lampu matilah, beginilah. Itu tanda-tanda ya, tanda-tanda itu dia mau menghujat dan takut direkam. Saya beritahu, baik di Rumbang Juma atau di Ustadz Yusuf PI dimanapun, saya selalu menyaksikan seperti itu. Banyak alasan. Jadi begini, karena begitu. Biasa oten. Kalau nggak tipu-tipu bukan oten namanya. Jadi terus terang saya ngomong belak-belakan. Mohon Mbak host ya, saya cuman memohon kalau ada oten yang naik, stop pembicaraan sebelum memberikan salam atau on kamera. Itu aja pesan saya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, salam satu tauhid Mbak. Ya, Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menurunkan Pak, terima kasih banyak, selamat selalu. Ya. Oke, iya Oten gak ada yang jujur. Ya, sebenarnya langka ya. Kalau dibilang gak ada yang jujur kayaknya langka memang ya.
Tapi kayaknya adalah masih segelintir orang ya kan yang masih punya malu. Oke, yang buat Kristen-Kristen yang mau diskusi silakan naik ya. Yang buat menghujat jangan ya, yang buat menghujat jangan. Di sini saya mau buka room ini, room untuk diskusi sehat ya. Jadi kalau yang menghujat mending nggak usah naik. Ya. Sebenarnya kalau mau menghujat sih sebenarnya kita nggak ada takutnya sih. Cuma ini karena saya ini ya pakai roomnya ini, room akun yang saya pakai ini room ramah lingkungan. Ya. Akunnya ini akun ramah lingkungan ini. Jadi jangan hujat-hujat. Tapi kalaupun berani menghujat ya open cam dulu lah. Kalau memang nekat mau menghujat nggak apa-apa, tapi open cam dulu. Mbak Hos suaranya mirip Mbak Natalia. Ya memang ini aku Natalia Iriani. Gimana ini? Siapa ini? Rio Ahmad ini belum tahu aku ini. Memang aku Natalia. Aduh, ada-ada aja ini. Ya, yang mau diskusi dengan saya ya, silakan naik, minta permintaan ya. Di sini saya menyediakan room untuk diskusi di room mu'alaf ya, room mu'alaf ya. Yang naik yang Kristen. Karena dulu saya sebelum mu'alaf saya itu dulu Kristen. Jadi yang didiskusikan tentang kekristenan. Kita naikkan ini nih. Penggoda. Waalaikumsalam yang baru bergabung. Penggoda. Ya, selamat pagi. Ya, pagi. Kristen ya. Kristen ya, Bapak penggoda. Iya. Iya, Kristen. Silakan open cam-nya dulu, Pak. Mantap nih Bapak nih, pakainya merah-merah nih. Semangat nih pakainya nih. Open cam, Pak. Gak usah lah open cam. Nanti aja. Kenapa Emang harus lagi? open cam ya? Harus lah, bisa on cam kok, nggak dimanfaatkan. Ada fasilitas buat on cam, dimanfaatkan lah, dimaksimalkan on cam. Jadi biar kita enak diskusinya, Pak. Lagi ngapain nih Bapak nih? Ayo on cam, Pak. On cam, Bapak. Ini lagi lokasinya kurang ini maksudnya, jadi gimana? Apa harus on Bapak, cam? on cam, Atau gimana? On cam. On cam ya, ini juga nih penonton ini pengen lihat nih, on cam, on cam. On cam. On cam dong Bapak. Masa ini yang Kristen-Kristen ini aja Tuhan sampai mengambil rupa menjadi sama dengan manusia supaya bisa dilihat ciptaannya. Masa ini kita sesama ciptaan gak mau on cam? Gimana sih Bapak? On cam dong biar kita bisa sama-sama melihat, kan? Ya, on cam Pak. Udah kuundang. Gini aja, gimana? On cam silakan Pak. Gak mau ya? Gak mau on cam? Nggak mau on cam? Coba lah on cam aja dulu bentar. Soalnya saya nggak pakai handset, jadi harus ke telinga ini. Jadi gimana lah maklum HP 1 doang. Jadi kalau bicara kan nanti pakai harus ini, nggak kedengaran ya? Kedengeran, coba dulu lah. On cam. Jangan banyak alasannya di YouTube. Aja kita yang di bicara YouTube, ya. Emang kenapa sih harus on cam? yang di YouTube udah gergetan nih, jangan banyak alasan kau katanya. Gak usah lah, maksudnya begini, kita kan perlu edukasinya doang, nggak perlu harus on cam gitu. Apa gimana sih? Ya sebenarnya gini sih Pak, kalau on cam Selagi itu kita memang berbicara baik-baik, ngapain sih harus on cam? ya gini Pak ya, selain on cam itu lebih menarik penonton, tapi on cam itu juga menunjukkan jati diri kita ini siapa, yang berbicara siapa, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Iya sebenarnya, cuman ini posisinya aja nggak kurang tepat saya nih, jadi ya, kalau di rumah sih nggak apa-apa sih on cam, ini lagi di luar gitu. Oh atut ya, bapaknya atut ya, bapak atut on cam. Karena aku nanti kalau ada saya di rumah nggak apa-apa kita on cam, saya on cam nanti kalau udah nanti malam, kalau live masih live nggak nanti malam? Oh ya udah kalau gitu ya, bapak nggak mau on cam ya Pak ya? Harus on cam ya, sekarang kita bahas bagaimana gitu Pak. Ya udah kalau gitu bapak turun aja ya Pak ya. Ya gimana Pak, saya hitung sampai 3 nih, bapak mau on cam apa bapak mau turun? Persan tadi Bapak Rai tadi nggak on cam dilayani? Tadi pertama nggak on cam sih saya layani karena dia memang akunnya nggak bisa on cam. Bapak ini kan akunnya bisa on cam Pak. Belum.
Udah bisa coba tuh. Udah aku undang kamera. Ya, Diterima. kalau emang udah bisa ngapain saya? Ini udah aku undang tuh, udah aku undang. Ayo Iya, dipencet. di sini nggak muncul. Ya udah turun, udah ya. Turun aja. Selesai masalah guys. Kita turunkan ya. Saya nggak maksa, jadi sesuai kemampuan aja ya. Kalau nggak bisa on cam, memang akunnya nggak bisa on cam nggak masalah. Tapi tadi saya undang on cam bisa. Oke, tadi loh mana belum duduk. Aku tadi naikin kok nggak muncul. Oke, kita ganti lagi ya, yang lain ya. Putra Antara. Putra. Nyanyi dia. Jangan nyanyi dulu, Pak. Ini tuh menjauh dulu dari musik. Lagi live YouTube. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin turunin dulu, Pak, musiknya, Pak. Ya, jadi ini saya lagi live kan di YouTube ya. Saya lagi live kan di YouTube, jadi jangan yang naik-naik, jangan ada musik-musik ya. Pasien selanjutnya ya, belum ada ya. Oke, kita naikkan ini ya, coba ya. Kenapa di YouTube apa ya? Kenapa di YouTube suaranya pelan, Mbak? Masa pelan? Nama YouTube-nya Natalia Iriani ya, nama YouTube-nya ya. Nadi. Assalamualaikum Mbak Natalia. Iya, waalaikumsalam. Muslim ya, Pak? Ya, cuman ya penggemar Mbak Natalia aja. Makasih Mbak ya udah naikin. Oh iya, Pak, makasih banyak ya, Pak ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang Kristen yang naik ya, yang Muslim jangan naik dulu. Sabar, yang Muslim jangan mengkhawatirkanku. Aku aman-aman aja. Ya, insya Allah aman-aman aja. Yang Kristen aja dulu naik ya. Intel muda. Intel muda belum duduk, udah duduk. Intel Halo, muda. Assalamualaikum. Aduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, Bang? Assalam. Muslim, oke. Turun dulu ya, Bang ya. Kita cari yang Kristen, Bang. Oke, saya naikin satu-satu ya. Yang Muslim jangan minta naik dulu ya. Yang Muslim jangan minta naik dulu. Biar kita diskusi dengan teman-teman yang Kristen ya. Papa Rafa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Iya, bandel kan. Ini muslim dibilangin. Jangan naik dulu ya, Pak Rafa ya. Bandel juga nih papa-papa ini. Baik-baik ya. Ya, izin turunin ya, Papa Rafa ya. Ya, makasih banyak Papa Rafa. Sehat selalu. Salam buat Rafa, pasti papanya. Salam buat Rafa ya. Marcel nih, naikin coba nih, kayaknya Kristen nih Marcel nih. Biasanya diskusi kayaknya Marcel ini. Halo. Halo juga. Oh ya, Ya, ini Oten. gimana? Ini Oten ya, nggak bisa on cam dia, nggak apa-apa lah ya. Akunnya masih minimalis, dia nggak punya temen. Ya saya Marcel. nggak enak lah mau open cam, gimana? Ya memang belum bisa akunmu, belum bisa on cam akunmu, Pak. Ya, Pak, ini kita mau kita diskusi ya. Ini kan silakan. baca ya, ini tulisannya rumu alaf ya. Oh, kamu mualaf ya? Iya dong. Ini Kristen apa nih Pak Marcel? Saya Kristen aja lah, nggak peduli Kristen apa. Nggak peduli Kristen apa? Nggak peduli Kristen apa? Gimana? Kristen apa? Nah, itulah, itu aja kamu nggak ngerti bagaimana caranya. Lah, biasanya Kristen itu banyak denom loh. Mereka ketemu aja berantem loh.
Wanes Tritung pada Berantem, tapi berantem yang bagaimana? Berantem paling debat. bidat-bidatin. Iya, tapi sampai di mulut aja sih. Oh iyalah, sampai di mulut aja lah, masa mau baku hantam Ya kalau negara hukum. Ya kamu ke Israel sana, di Gaza sana. Kenapa? Itu bukan pakai cuman mulut aja, memang perang. Oh iya, oten-oten di sana diludahin, Bang. Bukan, antara kalian aja sudah perang langsung. Udah, Bang. Ini sekarang kita diskusi ya. Saya ini di sini ini room mualaf. Saya mualaf ya, Bang ya. Dulu saya Ya, juga Kristen, Bang. Oke, baik. Bang, ini saya tanya nih sama Bang. Abang ini Kristen. Kristen Tuhannya siapa, Bang? Yesus. Oh, Yesus. Tuhannya Ya, kamu? Tuhannya satu ya, Yesus ya, Esa ya. Iya. Terus Bapak siapa? Bapak ya Bapak. Bukan Tuhan. Tuhan juga. Nah, tadi Yesus, sekarang Bapak. Ada dua. Nggak bakalan sampai lah. Hah? Tadi katanya Yesus Tuhan, terus Tuhannya cuma satu, terus Bapak Tuhan juga. Ya. Ada dua udah Tuhannya. Ada dua udah Tuhannya. Bukan, makanya saya bilang logika kalian nggak bakalan sampai. Terus pakai logika apa? Logika saya kan logika manusia. Kita pakai logika apa dong? Host kok nggak dibuang? Iya, dia nggak bisa on cam Simpel memang. aja. Saya begini. Sebelum kamu yang punya Komal kan? Iyalah, kenapa? Ya, saya bertanya, boleh kita Jawab bicara dulu fakta lah, aja? jawab dulu baru tanya balik. Boleh bertanya, boleh jawab Bukan, dulu. kita bicara fakta aja. Loh. Dijawab Bicara dulu fakta dong. aja. Fakta sejarah loh. Fakta sejarah lagi. Fakta sejarah lagi. Kenapa ya Kristen ini saya bikin room diskusi lintas agama, bukan diskusi lintas sejarah. Iya, tapi kan itu menyangkut sejarah. Oh, jadi agamamu tuh sejarah ya? Iya, agama kan menyangkut sejarah. Agamamu memang menyangkut sejarah, nggak pakai sejarah ya? Bedakan agama dengan sejarah, harus dibedakan. Ya, sekarang saya minta dulu tadi yang kamu bilang Yesus Tuhan, Bapak Tuhan, nggak bisa jawab, nggak bisa on cam. Ya. Kenapa? Kamu udah nggak bisa on cam terus di sini ngelunjak mau ngatur saya. Jawab dulu. Bukan, saya bertanya. Iya, jawab Boleh dulu nggak pertanyaan saya. Kita berbicara mengenai fakta berbicara sejarah. apa? Gak usah ngatur kau di sini. On cam aja nggak bisa banyak ngatur. Ya, on cam aja nggak bisa banyak ngatur nih, heran. Aku naikin dulu nih. Erwin. Coba kalau yang memang mau belajar, mau diskusi, nggak bisa on cam ya udah jangan sok ngatur lah, jawab dulu lah, baru tanya balik. Erwin. Ya, halo. Ya halo. Kristen. Ya, nggak bisa on cam ya ini ya? Ya, nggak bisa. Siapa ini Viro takut sama saya? Ngapain takut sama kau? Sabarlah kau ngantri, kau aja baru minta permintaan kau aduh Viro. Antri coy, di bawah antri ya. Ini bukan room pasar, saya mau naikin satu-satu aja, gak usah langsung semua gerudukan. Antri kau, duduk di bawah kau yang anteng, nonton dulu, tap layar biar ada manfaatnya Viro. Erwin, ya Kristen. Erwin Tuhannya siapa Erwin? Langsung aja nih, Tuhannya siapa? Ada berapa Tuhannya? Satu. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Oke, Tuhan Yesus katanya ya. Terus Bapak itu siapa? Tuhan juga. Tuhan juga, Yesus Tuhan juga, Bapak Tuhan juga. Katanya satu. Di situ ternyata ada berapa di situ? Hakikatnya satu. Hakikatnya satu. Ada berapa Tuhan di situ? 3. Oh, ada 3 Tuhan. Mantap, jujur banget dia ya. Oh, ada 3 Tuhan ternyata ya. Terus Tuhan Bapa, Tuhan Anak,
Tuhan, Roh Kudus. Itu ada 3 Tuhan ya? Ya, Iya. Ini 3 Tuhan ini selalu bersama. itu dalam satu hakikat. Dalam satu hakikat. Apakah 3-3 ini tidak bisa dipisahkan atau bisa berpisah-pisah? Ya, kalau dia berkehendak berpisah-pisah ya kenapa tidak? Oh, bisa berpisah-pisah juga. Ini sebelumnya kakak ini Kristen atau apa nih, Islam? Saya sebelumnya Kristen. Oh, Kristen, beneran Kristen. Iya dong, beneran Kristen dulu. Buktinya apa? Buktinya apa katanya? Ya saya dulu Kristen. Buktinya apa? Kamu bukti apa? Ini kenapa ya? Kenapa ini Kristen? Ke orang baru ya? Orang baru kok belum tahu saya. Kasihan ya dia ya, orang baru guys, orang baru. Buktinya apa katanya? Iya, sebelumnya Kristen itu kamu tuh dulu Kristennya di mana? Atau cuma ngaku-ngaku mualaf? Oh, Kristen dong. Ya, atau cuma ngaku-ngaku mualaf? Enggak, memang Kristen. Dulu saya ini penyembah manusia. Iya, buktinya Terus? apa? Buktinya, saya itu dulu belajar ya, saya diajarin Tuhan itu Yesus katanya gitu. Bahkan ada yang namanya Trinitas, ada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya kan? Bahkan ada juga di dalam pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Itu katanya di kalimat awal pembuka seperti itu. Itu saya mempelajari itu saya merasakan ini benar gak sih? Kok beda ya dengan apa yang Yesus ajarkan? Di saat Yesus mengatakan di dalam Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus ngomong Tuhan Allah kita. Yesus punya Tuhan. Tuhan itu Esa. Ternyata Tuhan itu Esa. Esa itu tunggal, nggak pakai tri. Ternyata pengajaran gereja Tuhan itu Tritunggal. Terus Yesus diajarin katanya Yesus itu Tuhan. Tuhan kok? Tiga itu maksudnya apa? Apa? Tahu nggak maksudnya tiga itu apa maksudnya? Maksudnya 3. Pribadian satu hakikat. Coba buktikan dulu sih datanya di mana sih di dalam Bible Tuhan itu ada 3 gitu, di mana sih? Kalau dalam Bible itu saya kurang tahu, tapi kalau doktrin dari gereja, dari pengajaran, saya udah lupa tuh ayatnya. Itu berbicara seperti matahari, ada panas, ada cahaya, ada terang, tapi tetap satu itu matahari. Itulah Tuhan. Oh, jadi datanya nggak ada ya? Cuma doktrin ya? Saya udah tanya, dan doktrin itu pasti ada dalam Bible. Saya kurang Jadi tahu. mana Tapi kalau doktrin itu pasti ada di dalam Bible, itu di mana? Coba saya tanya nih, Anda bilang Yesus itu Tuhan, paling inti aja datanya di mana Yesus itu Tuhan? Data paling inti deh, Yesus itu Tuhan itu di mana? kalau untuk data saya kurang ingat ya ayat-ayatnya, tapi kalau untuk katanya saya ingat gitu. Iya. Terus kamu diskusi apa bang di sini bang? Data aja kok nggak ada nih bang, ini gimana sih? Ya HP saya cuma 1. Iya minimal tahu lah bang apa yang mau kamu omongin bang. Iya, Kamu di sini yang ngomong saya tapi ingat. datanya di mana kau nggak tahu. Yang saya ingat itu kata-katanya bukan ayatnya. Di situ kan Petrus ditanya di mana aku melihat Tuhan. Terus? Kan situ kan Tuhan Yesus berkata, bilang kau melihat aku, kamu melihat juga Bapa. Oh jadi kalau orang melihat Yesus itu melihat Bapa ya, sama saja melihat Bapa ya. Iya. Oke, kalau orang melihat Yesus disalib, orang-orang pun melihat Yesus Tuhan disalib, Bapa disalib. Iya. Oh iya. Berarti di saat Yesus pun disunat di hari ke-8, orang-orang pun melihat Bapa disunat hari ke-8. Kalau berbicara itu beda dalam surga, beda dalam Giliran sunat udah beda ya. Giliran salib melihat Bapa disalib. Giliran Tuhannya disunat, Bapaknya disunat apa enggak udah beda gitu ya.
memang kalau Kristen itu nggak masuk logika yang Oh, kita Kristen rasakan memang nggak itu masuk logika ya? hadiratnya. Ya, ya, Iya, ya. karena Yaudah. akal manusia tak sampai dalam akal Tuhan. Oh, jadi memang Kristen itu nggak masuk logika dan nggak masuk akal manusia ya, Bang Erwin ya? Betul. Betul. Oke, kalau gitu Bang, saya mau diskusi sama yang manusia-manusia aja Bang ya. Karena memang harus diskusi, saya ini kan pakai akal manusia, logika manusia. Jadi Abang dibawa aja ya Bang ya. Udah bingung kan? Abang dibawa aja, kan Abang bilang nggak masuk Udah logika bingung, manusia. Itu udah closing statement yang bagus itu Bang. Iya. Jadi diskusi sama Bang Erwin ini memang Udah saya bingung, mendapatkan kan? pengakuan bahwa Kristen itu tidak masuk logika manusia, tidak masuk akal manusia. Ya udah, silakan turun Bang. Makasih banyak Bang kejujurannya ya. Oke. Selesai. Iya, selesai. Karena yang di bawah juga banyak yang ngantri. Kita ganti yang lain ya. Kita ganti yang lain ya. Memang heran ya. Jadi gimana ya teman-teman ya? Kalau dibilang Kristen itu kebanyakan Kristen begini ke mu'alaf. Mu'alaf itu pantas ke mu'alaf, kok nggak paham. Ya gimana bisa paham? Ternyata Kristen nggak pakai akal manusia, nggak pakai logika manusia. Saya kan manusia. Ya carilah yang pakai akal manusia. Ya kita naikin yang lainnya ya. Kita naikin lagi yang lainnya. Belum muncul? Belum muncul ya? Ya soalnya kalau dibilang nggak pakai logika manusia, nggak pakai akal manusia, ya saya nggak mau Ten diskusinya Ten, lanjut lagi gimana ya? Udah selesai kalau kayak gitu. Musik. Turun dulu atau menjauh dulu, habis itu buka musiknya. Sabar Viro, Viro ini kayak apa, kebelet berak kayaknya Viro ini. Sabar, ngantri loh. Aku naikin yang mulai dari bawah, sabar dulu. Kebelet berak ini Viro ini. Bunda. Dah turun. Sabar, nah ini baru giliranmu Viro. Dari tadi nggak sabar, kebelet ngengek kayaknya. Ulang kali. Halo Abang Viro. Oh, lama kali Silakan lah. buka kamera. Ya sabar dong, sabar, ngantri dong. Ngantri kan naik juga sekarang. Silakan on cam Bang Viro. Biasanya Bang Viro nih kalau diskusi on cam nih seru nih, on cam biasanya dia. Iya, sabar. Gua aturin dulu, tenang aja. Oke. Buat teman-teman yang lagi nonton ya di TikTok maupun di channel YouTube manapun, pastikan ya sudah subscribe channel YouTube saya, Natalia Iriani, Hijrah Khadijah, dan juga Salam Satu Ilah. Sekarang lagi saya live kan di Natalia Iriani dan juga Salam Satu Ilah, Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah ya. Ada dua channel yang lagi live. Pastikan sudah subscribe dan juga di like videonya dan di share sebanyak-banyaknya. Yang lagi melive-kan, silakan live-kan. Yang mau nge-re-upload, mau nge-record, silakan di-upload sebanyak-banyaknya. Semuanya free, gratis. Saya tidak minta biaya apapun ya. Free ya. Bebas, gratis ya. Nggak perlu kontribusi apapun. Oke. Silakan Bang Viro, kita diskusi. Jangan diminta report dong akunnya, nanti kena ban. Siapa yang minta di report? Tadi katanya boleh di report. Loh, repost. Oh, aku yang Di repost, di re-upload. Di re-upload, di repost, jangan di report dong. Nanti kita diskusi apa kalau Bang Viro-nya di report ya kan, turun nanti, kasihan diskusinya nggak selesai nanti. Oke Bang Viro. Ini temanya room mu'alaf ya. Jadi lebih ke ya. Mu'alaf nanti lagi. Kenapa? Aku kan nggak mu'alaf berarti. Nah, berarti ini pertanyaan saya. Bang Viro ini kan bukan mu'alaf, Kristen ya kan? Apa alasannya Bang Viro tetap di Kristen? Kalau Mbak Natali tanya ya, apa alasan Viro sampai hari ini masih di Kristen? Cuman satu aja Mbak, di dalam iman saya ya. Cuma satu aja. Satu-satunya jalan keselamatan hanya di dalam Yesus. Aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, Injil Yohanes 14, kalau tidak melalui aku. Melalui Yesus. Ya. Betul. Melalui Yesus ini berarti melalui Yesus
Dan jalannya cuma Yesus, berarti tujuannya Bapa, jalannya Yesus. Ya, tujuannya surga. Tujuannya Ya, surga. tujuannya surga ya, betul ya. Tapi jalannya itu Yesus ya. Nah, Betul, betul. jalannya Yesus, apa yang Yesus ajarkan? Mengikuti apa yang Yesus jalani itu seperti apa? Matius 22. Apa di situ? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terus di dalam Markus 12, selain hukum utama, di situ ada hukum yang terutama. Apa lagi? Markus 12, 29. Apa bunyinya? Dengarlah hai orang Israel, kan? Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Betul. Kemudian kalau di selanjutnya yang ke-30-nya itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kan itu. Tapi sebelumnya kan yang terutama itu. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, itulah hukum yang terutama. Nggak dipakai hukum terutama. Aku sepakat sama Mbak Natali. Tuhan itu Esa. Makanya dalam Kristen itu Mbak Natali, Tuhan itu cuma satu. Nggak ada dua, nggak ada tiga. Siapa? Cuman satu, tetap cuman satu. Persoalannya begini Mbak Natali, izin ya. Persoalannya begini. Ketika teman-teman di luar kekristenan memahami kata Tritunggal, ya kan? Fokus pikiran teman-teman di luar kekristenan itu cuma pada makna kata tri, tapi lupa yang tunggalnya. Dan teman-teman di luar kekristenan beranggapan makna kata tri itu berbicara tentang keberapaan Allah kami. Bukan seperti itu Mbak Natali. Tri sini maknanya adalah kebagaimanaan Allah kami, bukan keberapaan jumlah Allah kami, bukan. Tapi kebagaimanaan Allah kami. Contoh misalnya, contoh ya. Sebentar. Viro. Sebentar, sebelum ke contoh, Bang. Katanya tri ini bukan keberapaan tapi kebagaimanaan. Sedangkan tri aja itu kan pakai sebuah kata yang menunjukkan nominal angka. Betul. Nah, kalau sudah menunjukkan nominal angka, kenapa keberatan dibilang itu keberapaan? Sedangkan itu aja pakai angka yang menegaskan itu kata. Ya kan? Betul. Angka gitu loh. Iya betul. Aku sepakat sama Mbak Natali. Tapi pemaknaannya bukan definisinya, tapi pemaknaannya. Contoh, aku kasih contoh ya. Viro, hakikatnya manusia. Mbak Natali bisa kenal saya dengan kebagaimanaan Viro. Viro itu punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Mbak Natali bisa kenal Viro loh. Tubuh Viro seperti ini. Iya kan? Contoh, suara Viro juga bisa Natali dengar. Oh ini suara karakter Viro loh, ini Viro, suaranya Viro. Makanya Mbak Natali bisa tahu kalau aku Viro, gitu loh. Hal itulah yang dimaknai dalam kekristenan berkaitan dengan makna Tritunggal. Terus maksudnya Tritunggal itu apa dengan Esa? Sedangkan yang Yesus katakan hukum terutama itu Tuhan itu Esa. Esa itu tunggal, enggak pakai tri. Terus tiba-tiba kedapatan tri itu dari mana ditambah-tambahin jadi ada trinya? Kalau Esa tunggal ya tunggal aja, kenapa harus ada trinya? Baik. Jadi gini Mbak Natalia, memang di Alkitab teman-temannya, ingat ya teman-teman Kristennya, di Alkitab memang nggak ada satupun data, mau guling-guling dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kata Tritunggal nggak ada. Emang nggak ada. Jelas memang nggak ada. Tapi untuk mencari makna-makna kata Tritunggal itu jelas ada. Contoh misalnya, aku kasih data Mbak Natalia. Ada di dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 8 berbicara tentang apa di situ. Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menyampaikan Injil itu sampai ke seluruh dunia dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya teman-teman ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahkan kitab Kejadian 1, 2, dan 3 itu menjelaskan tentang kebagaimanaan Allah itu. Kejadian 1 ayat 1 itu Sang Bapa. Kejadian 2 di situ berbicara tentang Roh Kudus. Kejadian 3 itu berbicara tentang Firman. Itu jelas. Memang benar Natali, benar. Kalau mau cari dalam kitab kejadian sampai kitab Wahyu, kata Tritunggal itu memang nggak ada teman-teman ya. Memang nggak ada. Tritunggal memang nggak ada ya. Memang nggak ada. Oke, kata Tritunggal itu gimana? Maknanya apa? Tapi pemaknaan kata Tritunggal itu ada di dalam ayat-ayat Alkitab. Contohnya tadi Yohanes 1 ayat 8 dan juga ada di dalam perintah baptis Matius 28 itu. Ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itu kan perintah baptisan ya, yang Yesus bilang itu ya. Dibaptis ya kan Matius 28. Baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi di situ perintah baptis, bukan menceritakan, bukan menarasikan
adanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Iya betul, makanya kalau sama-sama Mbak Natali kan tadi udah dibilangkan, nggak ada kata Tritunggal di situ, nggak ada. Tapi pemaknaannya kita bisa ambil pemaknaannya di situ berkaitan dengan ajaran Tritunggal, gitu loh. Iya, gini loh Bang, maksudnya gini loh Bang. Kalau di situ mau dibilang ada 3 di situ kan, ada 3 yang memberi kesaksian di situ kan juga ada kan, yang di 2 Yohanes 1:7 itu kan, ada 3 yang memberi kesaksian, betul ya? 3 ya kan, makanya ada 3 mungkin di situ ya penjelasannya. Saya masuk akal lah kalau di situ ya. Nah, tapi kalaupun di situ ada 3 yang memberi kesaksian, kemudian perintah baptisan pun di situ ada 3, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu bukan 3 Tuhan. Bukan 3 Tuhan menjadi satu. Dan di situ tidak menyebutkan, iya, dan di situ kan tidak menyebut, dan tidak di situ pun tidak menyebutkan Tuhan itu ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, enggak. Itu hanya perintah baptis, Anak, Bapa, Anak, Roh Kudus, dan ada 3 yang memberi kesaksian, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bukan di situ menyebutkan ada 3 yang menjadi satu ketuhanan Bapa, Anak, Roh Kudus, itu bukan. Jadi ini Anak dan Roh Kudus ini jadi Tuhan, gimana ceritanya Anak dan Roh Kudus kok bisa-bisanya jadi Tuhan? Iya, oke, aku jawab ya. Mbak Natali dalam kekristenan, Mbak Natali, bicara dalam kekristenan, yang namanya firman Allah itu hakikatnya juga Allah. Contoh misalnya, saya berbicara ini ya saya, ya kan? Saya mengeluarkan kata-kata ini ya saya. Roh saya juga adalah saya, itu maknanya. Roh saya juga di dalam diri saya ini adalah saya. Makanya dikatakanlah Tritunggal di situ Mbak Natali. Kan udah dikasih tahu kan tadi aku bilang di awal. Memang nggak ada 3 Tuhan di dalam kekristenan, nggak ada teman-teman. Mau Bapa, mau Anak, ya nggak ada. Itu Tuhannya cuma satu. Benar kata Mbak Natali bilang tadi. Ya di dalam Injil Yohanes bilang kan, kami hanya menyembah, ya kan, Allah yang esa, ya kan. Jelas memang benar Tuhan itu cuma satu dalam kekristenan. Tidak ada 2, nggak ada 3. Cuman terkadang makanya terkadang begini teman-temannya, ketika teman-teman di luar kekristenan memahami makna kata Tritunggal, kami juga nggak pernah mempersalahkan sebenarnya teman-teman. Karena apa? Karena ada kata tri-nya di situ. Benar kata Mbak Natali kan? Ada kata tri, dan definisi kata tri itu udah berbicara tentang angka, ya kan? Nah, tapi maknanya dalam kekristenan, dalam sudut pandang kekristenan itu bukan berbicara tentang angka, tapi berbicara tentang kebagaimanaan. Seperti yang seperti analogi yang udah aku sampaikan sama Mbak Natali tadi berkaitan dengan diri saya ini loh, gitu. Jadi sesuatu kalau di Islam kan beda kan, di Islam kan itu yang namanya firman Allah bukan Allah ya kan, tapi ciptaan ya kan. Yang namanya firman perkataan itu ciptaan. Kalau di dalam kekristenan beda lah kita. Kalau dalam kekristenan ya namanya firman itu ya milik Allah ya Allah gitu loh. Roh Kudusnya juga, Roh Allah itu adalah Allah juga, hakikatnya Allah. Jadi Allah tetap satu teman-teman ya, nggak ada 2, nggak ada 3, nggak ada. Allah tetap satu, tapi kan ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus katanya. Iya, emang ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu kebagaimanaan dia, kita mengenal dia. Kebagaimanaan lagi. Ya, tapi dia cuma memiliki satu hakikat, yaitu Allah. Hakikatnya cuma satu, itu enggak. Hakikatnya enggak cuma satu. Tapi gini loh Bang, Abang nih kalau ya, Abang tapi tadi di situ udah jujurnya gini ya teman-teman ya. Bang Viro ini jujurnya katanya memang kata Trinitas, kata Tritunggal itu memang nggak akan pernah ditemukan di dalam Bible, betul ya? Jadi itu hanya dari penafsiran yang ada di dalam Bible. Betul. Betul ya? Oke. Kalau hanya penafsiran di dalam Bible dan yang ditafsirkan itu pun kayak tadi 1 Yohanes 5:7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu gitu. Kemudian ada juga baptisan tadi di Matius 28:19. Tapi sebenarnya kalau kita mau kupas satu-satu Bang Viro, dari 1 Yohanes 5:7 itu aja sebenarnya kan ayatnya itu kan nggak asli gitu Bang di situ. Aslinya gimana? Nih, aku pakai data ya, aku tunjukin ya. Coba. Gimana? Bentar, balik kamera ini tutup ya. Aku jarang nge-host loh, bingung aku. Ya udahlah, nggak usah lah. Intinya bagaimana? Intinya gimana ayat itu? Yang aslinya intinya gimana? Salah, aku buka data aja biar enak. Oh iya, oke. Gimana lagi nih? Tampilin dulu Mbak Natali datanya, terus diputar kameranya, gitu.
Ini 1 Yohanes 5:7. Gimana? Nah, ini kalau kita lihat, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Kemudian di sini di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya, ini sebelum kita ke kodeks, kita lihat dulu ya dari pakar Bible yang Yerusalem, ya kan? Nih, bagian bentar. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman. Mana tadi? Di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Gak asli, Bang. 1 Yohanes 5:7 itu nggak asli, Bang. Baik. Oke. Makanya begini Mbak Natalia, kalau Mbak Natalia memang berkesimpulan bahwa ayat itu tidak asli, boleh nggak kasih tahu sama aslinya di mana? Aslinya kita lihat ya di kodeks ya. Kodeks Sinaiticus ya. Padahal sebenarnya gini, sebentar ya. Saya disclaimer dulu, sebenarnya yang mengatakan 1 Yohanes 5:7 ini bukan Natalia Iriani, bukan saya pribadi yang mengatakan. Tapi ini data sumber dari Alkitab Sabda dari Kekristenan, dan ini dia yang mengatakan bagian ini pasti tidak asli, bukan saya ya. Saya hanya membacakan ya. Oke, karena saya ini kan baik hati, tidak sombong. Jadi di sini saya buka kodeks ya. Saya buka kodeks Sinaiticus ya. Kita lihat di sini ya guys ya, kita lihat ke kodeks Sinaiticus. Kita ke 1. Apa aku jual aja?